Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Hari ini saya sudah kembali ke studio guys. Setelah beberapa hari yang lalu saya berada di luar negeri. So, video saya juga kadang saya upload, kadang saya tidak upload. Dan ya, hari ini kita balik seperti biasanya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk menunggu, dan ada beberapa komentar dan juga chat yang masuk ke grup Telegram menanyakan, kok nggak ada video gitu kan. Ya, kalau misalnya kemarin sih pure karena saya nggak sempat untuk membuat video karena saya harus mengurus perjalanan kami dari Kucing ke Pontianak, dan itu menggunakan bis gitu, dan banyak sekali hal yang perlu diurus sehingga saya merasa oke, skip dulu. Besok baru saya lanjutkan lagi. Dan hari ini kita akan membuat video seperti biasa lagi. Tentunya, seperti biasanya kita bakal mulai dari CoinMarketCap. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 2,61%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.354, Ethereum 1.866, BNB 338, XRP 0,469, Cardano 0,39, Dogecoin 0,080, Polygon Matic 0,99, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,89 dolar. So, pada hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3%, dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,87% menuju 21,89 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, kita bakalan cek guys, kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi apa sih yang perlu kita waspadai dan yang menurut saya bisa menghasilkan semacam volatility. Dan tidak usah jauh-jauh, hari ini saja sebenarnya kita kemungkinan bisa mendapatkan semacam volatility nanti malam karena akan ada data yang cukup penting dari Amerika Serikat di tanggal 27 April 2023, di mana kita akan mendapatkan pertama data GDP dari Amerika Serikat. Selain itu juga kita akan mendapatkan beberapa data yang dijadikan oleh The Fed sebagai indikator untuk menentukan kebijakan moneter mereka berikutnya, yaitu adalah Continuing Jobless Claim, Core PCE Price, kemudian ada Initial Jobless Claim. Ini semuanya berpengaruh nanti guys. Oke, karena ini adalah nanti indikasi untuk data inflasi dan tingkat pengangguran berikutnya. Yang kalau misalnya teman-teman tahu, bulan depan kita juga kembali akan menghadapi Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat untuk memutuskan apakah The Fed lagi-lagi akan menaikkan suku bunga ataukah mereka akan stay di angka yang sekarang. Dan itu tentunya juga adalah salah satu event yang bakalan ditunggu-tunggu di bulan depan. Dan itu tidak lama lagi, harusnya 1 atau 2 minggu lagi kita akan melihat event tersebut. So, untuk sekarang kita bisa aja sebenarnya melihat market dalam keadaan yang cenderung sideways. Sesekali mungkin ada volatility ketika ada data-data seperti ini, GDP. Kemudian yang berikutnya juga, kalau misalnya teman perhatikan, akan ada data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year, itu di tanggal 28 April 2023 alias besok guys. Jadi hari ini dan besok kita mendapatkan ada data yang cukup penting. Diikuti juga di tanggal 1 Mei itu ada ISM Manufacturing PMI yang menurut saya ya oke lah. Ini tidak akan menghasilkan volatility yang terlalu tinggi, walaupun di sini kategorinya adalah high impact. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan event ekonomi yang perlu kita waspadai untuk minggu ini. Berikutnya, Bitcoin price hits new record high in Argentina. Ini mungkin kita tidak rasakan, kita nggak melihat Bitcoin ke all-time high yang baru, hanya karena kita itu membandingkan Bitcoin itu dengan US dollar, guys. Kalau teman-teman trading berdasarkan Bitcoin versus Argentina peso, teman-teman harusnya sekarang mendapati harga Bitcoin itu di all-time high yang baru. Oke, Argentina's pesos has crashed by 99% versus US dollar since the beginning of the currency crisis in 2018. Jika kalian merupakan masyarakat Argentina, kalian pasti merasa, wah sayang banget kenapa kemarin saya tidak membeli Bitcoin.
Padahal saya tahu inflasi di negara saya itu lagi tinggi-tingginya, bahkan sudah masuk ke kategori hyperinflation. Sehingga membuat apa? Kalau teman-teman perhatikan di sini, harga di Argentina untuk Bitcoin itu sudah mencapai all-time high yang baru. Oke, 6.017.618 Argentina peso. Dan ini adalah harga paling tinggi, guys. Ini harganya paling tinggi bukan karena Bitcoin-nya yang sedang rally, tetapi karena Argentina pesonya yang sedang melemah. Dan ini adalah chart jika teman-teman membandingkan Argentina peso dibandingkan dengan US dollar. Nah, inilah juga kenapa ada klaim kemarin bahwa Bitcoin bisa sampai ke 1 juta US dollar apabila hal ini juga terjadi ke US dollar, di mana terjadi hyperinflation, oke? Kemudian US dollar itu value-nya terus-menerus drop, sehingga yang terjadi apa? Harga Bitcoin versus US dollar ya naik. Karena kan perlu kalian ingat, guys, ini bukan hanya soal Bitcoin-nya, tetapi mata uang yang kalian sandingkan gitu. Kalau kalian sandingkan Bitcoin versus US dollar, ya tergantung US dollarnya juga dan juga tergantung Bitcoin-nya. Tapi kalau kalian bandingkan misalnya Bitcoin versus peso, ya kalau peso Argentinanya yang terus melemah, ya sama Bitcoin-nya juga akan terus-menerus naik jika dibandingkan dengan Argentina peso. Dan ini juga adalah memang tujuan utama, guys. Bitcoin itu dibentuk gitu. Salah satunya adalah untuk sebagai salah satu alat investasi kalian untuk melawan yang namanya inflasi. Oke, karena dari tahun ke tahun kalau kita lihat yang namanya mata uang atau fiat itu, ya value-nya akan tergerus kemakan inflasi. Kenapa? Orang ya itu barang kertas, guys. Dan bisa dicetak sesuka-suka bank sentral gitu. Semakin banyak supply-nya, apa yang terjadi? Ya daya belinya berkurang. Karena supply-nya banyak gitu, guys. Sehingga terjadi apa? Katanya inflasi. Padahal yang mereka lakukan apa? Mereka terus-menerus mencetak uang baru. Ya supply-nya banyak, otomatis daya belinya berkurang. Kalau Bitcoin nggak bisa, Bitcoin sudah fix, guys. 21 juta itu sudah maksimum. Dan baru akan selesai ditambang itu di tahun 2140. Dan tidak ada lagi yang bisa mengubah-ubah hal itu. Nggak ada yang bisa tiba-tiba ngeprint lagi 1 juta Bitcoin, 2 juta Bitcoin. Nggak bisa. Sudah fix. Ini adalah sebuah software. Itu adalah salah satu kelebihannya. Dimana kita bisa memastikan tahun ini Bitcoin bakal ditambang seberapa, tahun depan seberapa, sampai di tahun berapa akan selesai ditambang. Kalau fiat nggak bisa. Kalau fiat, teman-teman nggak bisa tahu kapan bank sentral bakal memutuskan untuk QE lagi, untuk printing money lagi. Nggak bisa, nggak tahu. Nah, mereka bisa melakukan itu seterusnya. Sehingga yang terjadi ke kalian yang memegang uang fiat apa? Ya, kalau kalian nabung pakai nabung di bank, oke, mungkin nominalnya terlihat cukup besar sekarang. Tetapi kalau kalian terus menabung dalam bentuk fiat, ya lama-kelamaan itu uang sebenarnya kalian miskin perlahan karena tergerus inflasi. Orang barangnya semakin banyak kok, supply-nya semakin banyak. Ya mudah-mudahan teman-teman mampu menangkap ya gambaran yang pengen saya sampaikan hari ini. Kemudian breaking news yang juga cukup besar hari ini adalah First Republic falls nearly 50% to record low after reporting massive deposit drop. Jadi banyak orang mengira bahwa banking crisis itu sudah selesai gitu, karena kita mungkin sekarang nggak pernah lihat lagi ada berita-berita seputaran bank yang sedang kesulitan untuk memberikan uang kepada para nasabahnya. Udah hampir nggak ada lagi, karena ya mungkin udah dibantu juga oleh para regulator di berbagai negara, dibantu di bailout dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak mengubah satu hal, yaitu adalah kepercayaan para nasabah terhadap bank yang kemarin bermasalah. Contohnya First Republic Bank. Itu kemarin kan sudah dibantu gitu. Banyak sekali bank-bank besar yang kemudian mendepositkan uang bahkan miliaran dolar ke First Republic Bank untuk menunjukkan bahwa mereka confidence First Republic Bank bakalan survive, yang tentunya harapannya membuat para nasabah juga kembali percaya ke First Republic Banks. Tetapi laporan keuangan yang baru saja di-launch oleh First Republic Bank menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 50% untuk tingkat deposit. Atau orang-orang udah nggak mau lagi nih setor ke First Republic Bank. Ya alasannya simple, guys. Kalau contohnya begini deh, kalau misalnya teman-teman nabung di bank A gitu kan,
kemudian lagi ada masalah di bank A. Ya, walaupun mungkin masalah tersebut sudah dicoba selesaikan, apakah teman-teman akan mengambil resiko untuk tetap menabung di bank tersebut? Saya rasa jawabannya tidak, karena bank lain masih banyak gitu. Kenapa kalian harus nabung di bank yang cenderung bermasalah gitu secara keuangan? Ya, walaupun mungkin sudah terselesaikan, tetapi kenapa nggak yang lain aja yang lebih solid gitu? Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian membuat ketika laporan keuangan tersebut muncul, kita melihat harga saham First Republic Bank itu drop kurang lebih 50%. Oke, 50%. Dan ini sudah terjadi sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini dari harga $16 bahkan sampai ke $8. Oke. Dan ini penurunan 50%. Dan kalau misalnya kita tarik 1 tahun belakangan, First Republic Bank itu udah kurang lebih kehilangan 90% dari harga tertingginya. 90%. Jadi kalian udah kayak pegang meme coin aja gitu, bisa drop sampai 90%, tapi kali ini adalah versi bank. Dan mudah-mudahan ya kita tidak kembali melihat ada krisis bank yang terjadi, alias kita nggak melihat lagi ada bank run berikutnya yang mudah-mudahan tidak kita lihat. Dan cukuplah sampai First Republic Bank gitu, karena kasihan juga para nasabah di sana yang sekarang masih kayak merasa panik gitu. Sebenarnya ini udah selesai apa belum nih bank run-nya gitu? Apakah banking crisis sudah selesai atau belum? Masih mungkin 50-50. Ya, walaupun sekarang terlihat fine-fine saja, tetapi banyak analis yang agak sedikit skeptis gitu dan menyatakan bahwa jangan sampai kalian terlena dulu karena bisa aja banking crisis ini belum selesai. Gitu ya. Tapi menurut kalian bagaimana, guys? Apakah banking crisis menurut kalian sudah lewat atau masih ada lanjutannya? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Tetapi berita baiknya adalah karena ada beberapa juga perusahaan besar di Amerika yang mencatatkan laba yang meningkat gitu ya, seperti Microsoft dan juga Google. Dan kita melihat kedua perusahaan itu tentunya adalah perusahaan yang termasuk paling besar di Amerika, sehingga ketika laporan keuangannya muncul dan laporannya lebih baik daripada ekspektasi, kita melihat stock future itu kemudian naik. Dan sepertinya harusnya malam hari ini kita juga akan melihat stock market di Amerika Serikat itu hijau hari ini harusnya. Tetapi ya kita bakalan cek lah nanti malam kira-kira apa yang terjadi. Karena dalam beberapa hari terakhir kita melihat S&P 500 itu terkoreksi cukup dalam ya guys. Walaupun ya masih cenderung koreksi normal menurut saya. Tapi kita tentunya nggak mau melihat hal tersebut terus berlanjut. Kalau misalnya kita terus-menerus drop, ya biasanya itu juga bukan kabar baik untuk cryptocurrency. Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang sedang mencari broker yang mungkin bisa trading di semua aset kelas, mulai dari misalnya forex, crypto, kemudian saham, kemudian indeks, kemudian komoditas, sekali lagi MiTrade adalah salah satu pilihannya, karena di sini teman-teman akan bisa melakukan semua hal tersebut. Leverage-nya 100:1 cukup besar. Kemudian kelebihan utamanya sekali lagi teman-teman bisa trading di semua aset kelas. Jadi nggak perlu capek-capek untuk buka account di banyak broker. Cukup satu ini saja dan teman-teman sudah bisa memanfaatkan semua kesempatan di aset kelas manapun. Dan di sini depositnya minimal hanya $50 saja, jadi nggak usah besar-besar. Kalau misalnya ternyata masih teman-teman ragu gitu ya, dicoba saja dulu $50. Kalau misalnya cocok dengan platformnya dan juga cocok misalnya dengan metode withdraw dan juga depositnya, baru nanti ditambah lagi. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba trading di MiTrade, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah, silahkan diklik dan teman-teman bisa langsung melakukan deposit dan menghasilkan cuan dari sini. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman merupakan viewer konsisten di channel saya, sebenarnya harusnya tahu gitu bahwa saya sampaikan teman-teman, kita approaching salah satu levels yang menurut saya cukup penting gitu. Dan akan kemungkinan menjadi major resistance. Di mana adalah di sekitaran area 30.500 sampai 31.500. Ini adalah range-nya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa di situ kok? Ini juga udah pernah saya jelaskan. Karena sebelumnya teman-teman bisa melihat ini adalah masih sebuah area yang sebelumnya menjadi major support. Ini juga jadi major support.
sebelum pada akhirnya kita breakdown, dan ini akan kita flip menjadi area major resistance. Tapi bukan cuman karena ada horizontal level di sini, tapi juga karena ada area trendline di sini. Yang kalau misalnya teman-teman perhatikan juga persis berada di area range tersebut. Dan kalau kalian zoom in, kalian akan temukan bahwa kita persis berhenti di sekitaran area tersebut dan kemudian mendapatkan rejection yang cukup kuat. Bahkan kita beberapa kali mendapatkan ada pattern head and shoulder, baik dari yang kecil di sini, kemudian ada head and shoulder yang cukup besar juga di sini. Dan kali ini guys, kalau misalnya kita juga mendapatkan konsolidasi di sekitaran area di sini, kita juga berpotensi membentuk head and shoulder berikutnya. Kenapa? Kalau kalian zoom out nih di 4 hour, maka kalian juga akan temukan ini bisa jadi berpotensi juga sebagai left shoulder, ini adalah head, dan ini adalah potentially right shoulder-nya. Walaupun untuk sementara ini masih termasuk prematur guys, karena kita belum mendapatkan ada indikasi yang jelas bahwa ini adalah benar-benar head and shoulder. Dan kalaupun ini benar head and shoulder, kita masih perlu konfirmasi berupa breakdown dari area neckline di sini sebelum kita bisa mengatakan bahwa itu adalah valid head and shoulder. Kalau misalnya kita mau melakukan itu, maka kita harus melakukan retest ke sekitaran area 29.000, kemudian kembali mendapatkan rejection, dan kita mampu break di bawah area 26.500. Kalau itu yang kita lihat, maka kita bisa melihat semacam head and shoulder yang cukup besar di sini, dan target teknikalnya adalah kalau kali ini cukup dalam guys, karena ini HNS yang cukup besar, dan targetnya bisa sampai $22.000. Oke, dan ini juga bertepatan dengan mungkin area trendline yang kita bisa lihat di sini guys. Oke, jadi ini adalah salah satu senario yang menurut saya make sense. Ada chance kita bisa melihat hal ini terjadi, tetapi ini adalah menurut saya harapan terakhir. Kalau memang ini terjadi, ini bagi saya adalah sudah harapan terakhir untuk para bulls gitu. Karena kalau kita sampai mampu jebol juga di bawah area di sini, menurut saya itu bukan pemandangan yang baik, dan saya rasa chance-nya akan cukup besar bahwa kita akan kembali ke di bawah $20.000 atau bahkan kita bisa membuat lower low yang baru. Karena pada saat itu berarti kita sudah tidak mampu lagi maintain trendline yang besar di sini. Terlebih lagi kalau kita breakdown dan konsolidasi, kalau hanya sekedar fake out itu masih fine gitu. Tapi kalau kita mampu breakout sekaligus konsolidasi, itu menunjukkan bahwa kita kemungkinan besar bakal mendapatkan drop berikutnya, kemungkinan bisa sampai ke lower low yang baru. Ya, kita sebagai investor tentunya tidak harapkan itu terjadi, tetapi kita nggak boleh menutup mata dan menyatakan bahwa itu nggak mungkin terjadi. Nah, itu yang saya nggak mau gitu guys. Karena ada potensi hal tersebut terjadi. Nah, kalau kita sebagai bulls gitu ya, senario paling ideal yang bisa kita harapkan terjadi apa adalah semacam push lagi ke atas dan kita membuat semacam konsolidasi. Nah, kita ambil contoh deh dari cycle sebelumnya gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, memang setiap kali kita menyentuh bottom bear market dan kemudian mendapatkan rally pertama, perjalanannya nggak mungkin mulus guys. Pasti akan ada turbulence di sini. Ini adalah turbulensi pertama. Yang kedua, ini adalah turbulensi kedua di sini. Pergerakannya choppy banget. Dan ini bisa aja membuat orang-orang yang mentalnya tidak kuat itu keluar kemudian. Karena di sini dropnya lumayan dalam loh guys. Kalau kalian ukur secara persentasenya, ini adalah drop sebesar 21%. Oke? Dan ini berkali-kali kita lihat. Sekali di sini, ya kan? Sekali juga di sini, sekali juga di sini. Pergerakannya nggak mulus ke atas. Tidak seperti yang mungkin teman-teman ekspektasikan. Nah, hal yang serupa juga bisa kita lihat di sini, teman-teman. Kalau memang benar kita sudah menyentuh bottom bear market di sekitaran area di sini, ini baru kita kategorikan sebagai turbulensi pertama. Ini bisa aja turbulensi keduanya, seperti yang kita contohkan yang tadi. Ini bisa aja kita berada di tahap yang di sini. Oke? Kalau misalnya kita mampu break lagi di atas area di sini, ada beberapa hal yang kita lakukan yang menurut saya akan menjadi suntikan sentimen positif yang sangat besar. Pertama adalah kalau kita mampu break di atas area di sini, pertama kita sudah mampu break dari area trendline yang cukup besar di sini. Yang kedua, kita juga kemungkinan sudah mampu untuk jebol di atas area yang supposedly menjadi area major resistance. Oke, jadi kalau kita sudah reclaim di atas area 33.000 bahkan 34, bagi saya ini adalah sudah sebuah pertanda yang sangat baik dan kemungkinan kita bisa melanjutkan kenaikan menuju ke area 40.000 atau lebih tinggi lagi. Tentunya untuk menuju ke beberapa area next major resistance berikutnya yang bisa aja kali ini akan berada di sekitaran area di sini.
Oke. Nah, itu adalah gambaran untuk midterm, guys. Yang kita harapkan terjadi sekarang kalau misalnya kita pengen melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan adalah kita pengen melihat ada push ke sekitaran area di sini kemudian mendapatkan rejection, nggak masalah, guys. Kalau kita lihat seperti ini, maka ini cenderung adalah bullish consolidation. Atau kita mungkin bisa sebutnya sebagai bull flag. Dan kemudian kita akan mempertinggi probability bahwa kita hanya mendapatkan koreksi di sini dan kita kemudian akan melanjutkan kenaikan ke atas. Justru menurut saya kalau senario ini yang terjadi, ini adalah sebuah peluang yang sangat baik untuk teman-teman yang mungkin belum sempat masuk dari sini, belum sempat masuk dari sini, untuk mencari long setup di sini. Dan ini bagi saya bisa menjadi peluang untuk swing gitu. Karena ini adalah koreksi yang besar dan saya rasa itu bisa menghasilkan pergerakan yang cukup besar juga ke atas. Jadi untuk sementara bagi saya karena kita masih berada di pertengahan in the middle of nowhere, bagi saya ini adalah gray zone, area abu-abu di mana saya tidak akan mencari setup apapun terlebih dahulu sebelum saya dikasih clue lebih lanjut oleh market. Karena kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, misalnya di 1 hour or 15 minute chart, untuk sementara tidak ada alasan bagi teman-teman untuk melakukan short dari sini. Kenapa? Karena kenaikan yang kita lihat di sini disertai dengan momentum yang cukup kuat. Dan kalau misalnya dilihat dari segi price action-nya di sini, kita cenderung juga berpotensi membentuk semacam triangle di sini. Yang kalau kita mampu break, saya rasa kita akan bisa kembali menuju ke sekitaran area 28.700 sampai 800. Yang kalau misalnya kita bantu juga dengan area Fibonacci retracement, area tersebut akan menjadi area 0,5 di sini. Oke, yang kalau kita tarik juga dari top di sebelah sini, itu akan nyampe juga di sekitaran area 0,382. Ya, jadi ini adalah area yang menurut saya akan menjadi cukup penting. Ini area yang cukup besar. Kalau di 15 minute chart, kalau kalian zoom out ke 1 hour, ini bukan area yang besar, tapi ini menurut saya adalah area yang cukup krusial. Antara 28.500 sampai 29.000. Kalau kita mampu reclaim di atas area tersebut kemudian konsolidasi, saya rasa tidak ada alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali. Oke, kalau kita mampu reclaim di atas area tersebut, di atas 29.000, oke, kemudian kita consolidate, membentuk pattern bullish continuation berikutnya, saya rasa ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan kembali minimal untuk kembali nge-retest ke area trendline di sini, oke. Dan kalau misalnya itu kita lihat, kita berpotensi mendapatkan breakout dari sini. Oke, itu skenario paling idealnya, tapi kalau misalnya kita mendapatkan ada pelemahan momentum bullish di sini, maka ini bisa aja awal mula dari wave kedua dari skenario yang tadi kita sebutkan. Oke, jadi tergantung nanti skenario mana yang terlihat probability-nya paling tinggi. Kalau kita sudah mendapatkan clue berikutnya, baru saya akan kembali mungkin memberikan semacam outlook untuk teman-teman semua. Tapi untuk short term banget, saya rasa Bitcoin minimal akan kembali breakout lagi sedikit ke atas, menuju ke sekitaran area yang tadi kita sebutkan 28.600 sampai 29.000. Oke, 28.500 sampai 29.000 ini adalah area berikutnya yang kemungkinan bakalan dituju terlebih dahulu untuk Bitcoin sebelum kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit resistance. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.